Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian fikih zakat kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang thamaniyatu asnaf minal mal, 8 asnaf ataupun 8 jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu an-naqdain, emas dan perak, wal an'am, binatang ternak, dalam hal ini unta, sapi dan kambing. Jadi sudah 5. Kemudian yang keenamnya wal qut, makanan pokok. Yang ketujuh wat tamri, kurma, dan yang ke-8 wal ainabi, anggur. Bi thamaniyati asnafin minan nas. Jadi ke-8 asnaf harta ini yang wajib dikeluarkan zakatnya diserahkan juga kepada 8 asnaf dari kalangan manusia, 8 kelompok manusia, asnafin minan nas. Ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara, dan seterusnya. Artinya bahwa ketentuan zakat fitrah itu diserahkan kepada 8 asnaf ini adalah ketentuan yang berasal dari ayat Al-Quran. Karena itu sifatnya qat'i, tidak bisa dirubah ataupun tidak layak untuk dipertanyakan. Kenapa 8? Tidak 7 misalnya, ataupun 10. Jadi ketentuan ini adalah ketentuan yang sudah pasti dan jelas berasal dari Al-Quran. Wa yakfuru jahidu wujubiha wa yuqatilul mumtani'u an adaiha wa tu'khadhu minhu wa illam yuqatil qahran. Dan menjadi kafir orang yang mendustakan ataupun orang yang mengingkari kewajiban zakat. Kenapa demikian? Wa mahalluhu an ankara wujubaha al-itlaq. Karena orang ini telah mengingkari kewajiban zakat secara mutlak. Jadi yang diingkarinya adalah kewajiban zakat itu. Kewajiban zakat secara umum ya, dia ingkari secara mutlak. Bi an ankara aslaha min ghairi nadhrin li afradiha. Jadi dia merasa tidak perlu lagi melihat afradnya, melihat satuannya, rinciannya. Memang kewajiban zakat itu yang dia ingkari. Au ankara ba'dha afradiha al-juz'iyyah al-mujma' alaihi, ataupun yang diingkarinya adalah rincian-rincian yang bersifat spesifik namun masih berada dalam cakupan zakat itu sendiri. Contohnya orang yang mengingkari kewajiban zakat emas, ya dia katakan dia tidak mengingkari kewajiban zakat, tetapi untuk zakat emas dia ingkari, termasuk nisab dan haulnya. Nah, dalam hal ini mengingkari kewajiban zakat emas sama dengan mengingkari kewajiban zakat secara keseluruhan. Bi khilafil mukhtalaf fih. Nah, berbeda halnya kalau yang diingkari itu adalah hal-hal yang masih mukhtalaf, masih diperselisihkan. Para ulama belum sepakat tentang hukum wajibnya. Kawujubiha fi malis sabiyyi warikas, sebagaimana kewajiban zakat terhadap harta anak kecil dan zakat harta terpendam, rikas. Fala yakfuru jahiduhu, maka orang yang mengingkarinya tidak dihukumi kafir. Wa yuqatilul mumtani'u an adaiha, dan diperangi
orang-orang yang enggan menunaikannya, yaitu menunaikan zakat, kama fa'ala Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita lihat dalam sejarah bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat selama pemerintahan beliau. Sebenarnya kedua kelompok ini, orang yang murtad dan orang yang enggan membayar zakat, adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang sama, karena mereka adalah orang-orang yang masuk Islam belakangan. Ketika Islam sudah kuat, mereka merasa terdesak sehingga merasa tidak ada pilihan lain, sehingga yang diputuskan kemudian adalah bergabung dengan orang Islam, dengan umat Islam, menyatakan masuk Islam agar terlindungi. Tetapi kemudian setelah Rasulullah wafat, mereka kembali kepada keadaan mereka sebelumnya. Nah, terkait dengan kewajiban zakat ini, mereka beralasan bahwasannya hanya Rasulullah yang berhak untuk memerintahkan orang-orang ataupun para sahabat memungut zakat. Nah, setelah Rasulullah wafat, maka tidak ada lagi yang berhak melakukan itu. Karenanya dalam hal ini yang dilakukan Khalifah Abu Bakar Siddiq sebenarnya bukan hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat ini dan menghukum orang-orang murtad, tetapi beliau juga ingin menegakkan legitimasi kekuasaan agar sebagai seorang khalifah beliau diakui dan kemudian bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Walau imtana al-mustahiqun min akhdhiha qatalahumul imam. Nah, kalau orang-orang yang berhak terhadap harta zakat enggan ataupun tidak mau mengambil bagiannya, qatalahumul imam, maka orang-orang ini boleh diperangi oleh imam ataupun pemimpin pemerintah. Lianna qabulaha fardu kifayah, karena menerima zakat itu hukumnya fardu kifayah. Fayuqatiluna ala dzalik, maka orang-orang itu diperangi. Lita'tilihim hadza syi'ar al-'azim, karena mereka sudah enggan melaksanakan syiar yang besar ini, syiar yang mulia ini. Kata'tilil jamaah, maka ini sama halnya dengan keengganan kolektif. Bina'un ala annaha fardu kifayah, karena menerima zakat fitrah itu hukumnya fardu kifayah, ya, sebaiknya dilakukan sebagai upaya terakhir ketika upaya lain tidak bisa dilakukan. Nah, upaya lain yang dimaksud di sini adalah qahran, memaksa, ay tuqalu akhdhan qahran. Wa fil bujairimi ma nassahu wal hasil anna an-nasa fiha ala thalathati aqsam. Al-Bujairimi di dalam hasyiahnya menyatakan bahwa manusia itu dibagi ke dalam 3 kelompok ataupun 3 golongan. Qismun ya'taqidu wujubaha wa yu'addiha, golongan ataupun kelompok yang meyakini kewajiban zakat wa yu'addiha, dan menunaikannya. Wa yastahiqul hamdu, maka inilah kelompok yang terpuji. Wa fihi nazala qauluhu ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Terhadap kelompok inilah firman Allah Subhanahu wa taala dimaksudkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambillah dari harta mereka itu zakat yang menyucikan mereka. Jadi karena mereka sudah mengeluarkan zakat, maka kemudian mereka disucikan dengan zakat yang mereka keluarkan. Wa qismun ya'taqidu wujubaha wa yamtani'u min ikhrajiha, dan golongan yang kedua yaitu golongan yang meyakini kewajibannya tetapi enggan untuk mengeluarkannya. Fa in kana fi qabdatil imam akhadhaha min malihi qahran, kalau orang ini berada di dalam kekuasaan imam,
ataupun pemimpin, akhadhaha min malihi qahran, maka imam ini mesti ataupun harus mengambil hartanya secara paksa. Wa illa qatalahu, ya kalau tidak maka diperangi. Dua saja pilihannya, diambil secara paksa atau diperangi. Tetapi memerangi ini adalah upaya terakhir. Kama fa'alatis sahabatu ridwanullah alaihim bimani'iz zakah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Wa qismun la ya'taqidu wujubaha, dan yang ketiga ini adalah golongan yang tidak meyakini kewajiban zakat. Namun apa yang mereka lakukan itu tidak terang-terangan, tersembunyi, seakan-akan mereka mengetahui kewajiban zakat. Wa yanha 'anil 'aud, maka terhadap orang ini selayaknya dicegah agar dia tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Wa illa hakama bi kufri, kalau dia masih mengulangi juga maka terhadap orang ini dihukum dengan hukum kafir. Pembahasan kali ini berkaitan dengan hukum bagi orang yang enggan membayar zakat, dan kita belajar dari sejarah bahwasannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bersama para sahabat radhiyallahu anhum pernah memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Artinya penjelasan dalam kitab ini terkait dengan orang-orang yang enggan membayar zakat, bahwa mereka harus diperangi sebagai upaya terakhir. Yang menjadi catatan adalah ini harus dilakukan oleh pemerintah, oleh ulil amri, oleh imam, sehingga tidak boleh dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Karenanya imam ataupun pemimpin berkewajiban melakukan upaya-upaya lain sebelum benar-benar memilih jalan terakhir untuk memerangi mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.